Yang paling banyak itu ciptaan Allah itu memang perempuan. Qayyimun wahidun li khamsin. Satu laki-laki di akhir zaman, perempuannya 50. Khamsun 50. Nah, jadi kalau ditanya sekarang kalau pengajian di mana-mana, yang paling banyak perempuan. Ngaji paling banyak perempuan. Pengajian paling banyak perempuan. Masjid jamaah paling banyak perempuan. Di surga juga paling banyak perempuan. Waktu Nabi konteks cerita itu, memang dia mau menegur perempuan yang suka melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, ghibah. Acara ghibah kan ada tuh di TV, ghibah pagi, ghibah siang, ghibah malam. Itu yang paling banyak perempuan. Yang nonton juga perempuan, acara juga perempuan. Jadi sebetulnya yang diceritakan Nabi itu perempuan sana, bukan ibu. Ibu yang di sini ini penghuni surga semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Saya pulang umroh, lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas gelas bungsu, gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama, adik-adiknya yang paling kecilan saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Ternyata ada yang lebih kecil. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Ini mic yang belum berzikir. Terima kasih atas tausiahnya. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ini melekat di hati kita sehingga kita bisa mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, karena ada promo matahari dari jamaah untuk bisa menjawab dengan beliau, maka kami persilahkan 3 orang saja. Monggo silahkan yang mau nanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ahmad Faruk dari Pondok Al-Islam. Saya mendapat pertanyaan dari istri saya Ustaz. Sampai sekarang saya belum bisa memuaskan jawaban untuk dia Ustaz. Ya, ikut kebetulan ikut. Pertanyaannya, kenapa kata Nabi sesuai cerita Isra Mi'raj, kebanyakan penghuni neraka itu perempuan Ustaz. Kenapa harus perempuan? Nyatanya di dunia itu yang paling tertindas perempuan katanya Ustaz. Kenapa yang tertindas yang harus masuk neraka? Penindas itu para lelaki. Kenapa kok tidak laki-laki gitu katanya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Di ujung hadis itu Nabi memberikan jawabannya, tuksirnal li'an, perempuan banyak masuk neraka karena banyak li'an. Li'an itu melaknat. Jadi Nabi ngasih jawaban dalam hadis itu, perempuan banyak masuk neraka karena banyak melaknat. Jadi yang masuk neraka itu perempuan yang suka melaknat. Kalau perempuan suka berzikir, dia masuk surga. Jadi kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena menurut sensus sampai hari ini, yang paling banyak itu ciptaan Allah itu memang perempuan. Qayyimun wahidun li khamsin. Satu laki-laki di akhir zaman, perempuannya 50. Khamsun 50. Nah, jadi kalau ditanya sekarang kalau pengajian di mana-mana, yang paling banyak perempuan. Ngaji paling banyak perempuan. Pengajian paling banyak perempuan. Masjid jamaah paling banyak perempuan. Di surga juga paling banyak perempuan. Waktu Nabi konteks cerita itu,
memang dia mau menegur perempuan yang suka melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, ghibah. Acara ghibah kan ada tuh di TV, ghibah pagi, ghibah siang, ghibah malam. Itu yang paling banyak perempuan. Yang nonton juga perempuan, acara juga perempuan. Jadi sebetulnya yang diceritakan Nabi itu perempuan sana, bukan ibu. Ibu yang di sini ini penghuni surga semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Itu tentu jawaban saya tidak bisa memuaskan semua orang, apalagi istri. Yang bisa memuaskannya itu hanya suami. Jadi itulah jawaban yang bisa saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perempuan mau mengeluarkan dirinya, maka dia mesti menghilangkan al-li'an. Li'an jamak dari al-la'nah, tidak melaknat, tidak ghibah, tidak caci maki, tidak sumpah serapah, menggantinya menjadi zikir dan ketaatan. Insyaallah perempuan adalah penghuni surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tajul Haq. Pertama yang akan saya tanyakan masalah fikih sholat. Ketika kita akan menjadi makmum masbuk, sedangkan kita dalam keadaan berdiri, kemudian imam dalam keadaan rukuk, sedangkan kita tahu kalau kita baca Al-Fatihah ini tidak mungkin tidak mungkin sempurna Al-Fatihahnya. Mana yang lebih baik? Apakah kita menyempurnakan Al-Fatihah? Apakah kita ikut rukuknya imam? Sedangkan kita tahu dua-duanya adalah rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin bertanya masalah penggalian ayat yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diperintah untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Yang menggeliti pertanyaan kepada saya sendiri, kama seperti kita berihsan seperti ihsannya Allah. Sedangkan kita tahu ukuran kemampuan manusia untuk berbuat baik itu tidak ada apa-apanya dengan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kama di sini sebagaimana itu diartikan bagaimana? Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk masjid. Begitu saya masuk masjid, imamnya Allahu Akbar, ruku. Seperti seakan-akan dia tahu saya masuk, dia langsung ruku. Kalau saya baca Al-Fatihah, saya ketinggalan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan cuma 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saya ketinggalan. Lalu saya ikut langsung ruku. Allahu Akbar kata dia. Saya takbir 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram. Niat. Allahu Akbar. Takbir yang kedua takbir intiqal. Intiqal pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Imamnya sami'allahu liman hamidah. Saya sudah ikut. Apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku', maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi ada hadis lain, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ustaz kan belum baca Al-Fatihah. Berarti pakai hadis la salata tidak sah salat. Ada hadis lain. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Maka bacaan Fatihah si imam sudah mengcover, menanggung bacaan
makmum. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita masuk, imamnya ruku, kita ikut ruku. Apa yang dilakukan imam? Bagaimana kalau kita masuk, imamnya sujud, kita ikut sujud. Ini banyak sekarang orang masuk masjid, imamnya sujud, dia nyantai dulu berdiri. Kamu nggak ikut sujud? Ah, nggak terhitung Pak Ustaz. Nunggu imam berdiri lah. Memang kalau imamnya sujud, kita ikut sujud, nggak dapat satu rakaat. Tapi kata ulama, mungkin sujud itulah yang paling ikhlas. Karena sujud yang lain karena terhitung. Sujud itu kan nggak terhitung. Boleh jadi sujud itulah yang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikuti saja sunnah Nabi SAW. Masuk dalam masjid, imamnya lagi tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Ah, bagus nunggu makmum yang nanti aja, kami mau sholat kloter kedua. Orang Nabi suruh ikut, imamnya lagi ngapain, ikut. Imam lagi sedang tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Dia salam, kita berdiri, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah fikih bagi yang masbuk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada kamu. Saya pulang umroh, lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas gelas bungsu, gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama, adik-adiknya yang paling kecil dan saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Ternyata ada yang lebih kecil. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Tapi pas saya datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu datang ke rumah saya kasih gelas kecil. Pas saya datang ke rumah ibu kasih gelas ustad. Dan waktu pas mau pulang dikasih satu botol sebesar botol minuman santri. Apapun acaranya, minumnya tetap air matang. Air matang. Hanya di pesantren Al-Ikhlas Jenggawa. Kasih satu botol air masak Jenggawa. Itu namanya ihsan. Kalau ngasih gelas balas gelas namanya jaza, balasan. Setimpal. Kalau bahasa kampung kami, apple to apple. Apel dibalas apel. Tapi kalau dibalas banyak, itu namanya ihsan. Yang sanggup melakukan ihsan itu hanyalah Allah. Sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5, 25. Waktu yang dia kasih 24 jam. Balasannya surga kekal abadi selamanya. Apa namanya itu? Ihsan. Jadi yang disuruh Allah itu bukan beramal seperti balasan Allah, tapi membalas lebih dari semestinya. Membalas lebih dari semestinya disebut dengan ihsan. Apakah hanya kepada Allah? Orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kok ihsan? Bapak pulang dari sini, gendong ibunya, bawa ke Makkah, tawaf sa'i tahallul umrah. Tidak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan ke dunia. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Jember mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Insya Allah. Sekarangnya banyak diskon sekarang.
Mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan dengan tetes peluh keringat air mata. Cuman dibalas berangkat umroh. Itu pun diungkit-ungkit setiap pertemuan keluarga. Dari sekian banyak anak mama, kan cuman aku yang memberangkatkan. Itu bukan apple to apple, itu apple to tahu, apple to tempe. Itu namanya bukan ihsan. Jadi kalau disuruh kita beramal seperti Allah, nggak bisa. Beramal seperti orang tua nggak bisa. Lalu kenapa Allah nyuruh ihsan? Maksudnya balaslah lebih. Saya datang ke Jember, disambut di rumah, diberikan. Tadi malam begitu saya sampai di kamar, itu makanannya saya hitung lebih 10 piring. Makanan wakil naik, satu pun nggak dimakan. Kenapa? Karena dikasih tahu, Ustaz jangan makan di sini, nanti di pondok masih banyak makan. Berarti nanti Sohibul Bait kalau datang ke Riau, saya mesti memberi lebih banyak lagi. Itu baru namanya ihsan. Maka kata Allah, wa ahsin, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi kama di situ kita tidak akan bisa sanggup seperti Allah, tapi balaslah lebih. Tetangga, kawan, sahabat, berusahalah lebih, dan kita tidak pernah akan bisa membalas lebih. Lebih pada rasanya, belum tentu lebih pada kuantitasnya. Jadi kita tidak pernah membalas perbuatan orang. Kita sudah merasa mendapat lebih, tapi membalas kurang. Makanya selalu kita katakan, mohon maaf atas lebih kurang. Maksudnya apa? Perbuatan kamu lebih, perbuatan saya kurang. Usahakan dua. Kalau perbuatan baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau perbuatan jahat, ingat jahat kita, lupakan jahat orang. Tapi kadang kita balik. Kalau perbuatan baik, kita ingat baik kita, kita lupakan baik orang. Kalau perbuatan jahat, kita ingat jahat orang, kita lupa jahat kita. Atas segala lebih kurang ini, saya mohon maaf. Lebih baik Bapak, kurang baik saya. Itulah yang membuat kita nanti tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Kita selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya kasih kesempatan satu lagi untuk ibu-ibu. Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Polisi dan keluarga yang telah memberikan kesempatan ini. Mohon maaf Ustadz, biasanya kami lihat Ustadz di YouTube atau mungkin di TV-TV. Alhamdulillah hari ini kami bisa menyimak langsung kajian dari Ustadz Maturun sudah rawuh ke Jember. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi Ustadz, saya ini adalah salah satu istri dan ibu yang bekerja setiap harinya gitu. Kalau Senin sampai Jumat saya berangkat pagi, pulangnya malam begitu. Tapi alhamdulillahnya juga suami mensupport ini Ustaz gitu. Namun terkadang masih ada rasa yang tidak tenang begitu di dalam hati gitu. Mungkin apakah yang bisa saya lakukan gitu ya Ustaz ya ke depan gitu, karena memang di sisi lain pekerjaan saya ini dibutuhkan banyak orang, dan alhamdulillah juga bisa mensupport banyak orang demikian. Mungkin itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua gitu, mungkin ini juga untuk ibu-ibu semua gitu, bagaimana sih sebenarnya gitu di era yang sekarang ini sudah media sosial, AI dan lain-lain, kita tetap bisa menjaga gitu bagaimana tutur kata kita, kemudian perilaku yang mungkin gitu ya kadang tanpa sengaja kita selalu meluapkan itu di dalam sebuah media sosial.
tanpa tahu bagaimana nanti yang di luar yang melihatnya, yang seperti apa, mungkin seperti itu Ustaz. Matur Ustaz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, merasa beramal padahal tidak beramal, itu kerja setan. Kamu sudah bersedekah, kamu sudah hebat, itu kerja setan. Merasa salah padahal perbuatan itu tidak salah, itu juga kerja setan. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Ibu keluar rumah, cukup syarat dan ketentuan berlaku. Suami izin, menutup aurat, pekerjaannya halal, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek jahiliyah. Perbuatan ibu tidak salah, tapi ibu selalu merasa kamu bersalah, kamu bersalah, kamu bersalah. Itu setan. Yang ngomong saya salah ini bukan setan, Pak Ustaz, teman saya. Berarti dia setan. Kamu salah karena kamu sudah meninggalkan suami, karena kamu sudah meninggalkan anak. Bacakan Allahu la ilaha illallah. Berarti dia setan. Karena saya ulang sekali lagi, merasa beramal padahal bukan amal, setan. Merasa salah padahal bukan salah, itu setan. Saya selalu sholat pakai wudhu. Karena tidak ada air atau karena sakit saya tayamum. Lalu setan mengatakan, kau nggak sholat kau nggak sah. Itu kerja setan. Padahal menurut ajaran Islam bertayamum itu benar. Saya sakit kaki, saya biasanya sholat berdiri. Tiba-tiba na'udzubillah sakit kaki, saya duduk di kursi. Lalu setan mengatakan, sholatmu nggak benar, sholatmu kurang, sholatmu salah. Itu kerja setan. Makanya perlu ilmu. Setan nggak akan bisa menggoda orang kalau dia berilmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka dia tidak bisa menyesatkan kamu. Yang bisa ngerjain saya di Pekanbaru, nggak ada orang bisa ngerjain saya karena saya tahu jalan. Di Jember bisa karena saya nggak tahu jalan. Foreigner kalau mau saya bawa mutar-mutar bisa, putarnya putar-putar. Ustaz udah sampai Surabaya, makasih ya. Rupanya masih di Jember. Saya nggak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, saya akan nanya, ini udah sampai mana ini? Karena saya tahu jalan. Itulah pentingnya ilmu, ngaji. Nah, bagaimana dengan ibu yang keluar rumah? Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Tapi bagaimana kalau perempuan bekerja? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Nabi keluar menemukan Asma sedang menjunjung makanan unta, mencari makanan. Nabi membantu Asma bawa pulang. Asma itu anak Abu Bakar, ipar, keluarga. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami, suaminya juga memberi izin itu karena dasarnya saling mengerti, bukan karena terpaksa. Izin mas, kalau nggak awas. Itu nggak bisa. Waktu berangkat juga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek jahiliyah, make up sampai 2 inci. Pas pakai make up mati lampu, sebelah hijau sebelah biru, sampai di kantor semua senyum. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Satu ruangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berawal dari sering bersama, apa kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Lama-lama nyaman, lama-lama tukar cerita, terjadilah apa yang terjadi. Kalau diomongin orang, kamu akrab banget dengan dia, satu ruangan, satu kantor, sama-sama makan. Dia sudah macam abang saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. 2 dari 3 laki-laki kota besar berselingkuh. Kalau ada laki-laki 3, 2-nya berselingkuh. Kenapa? Karena ada kesempatan.
Perbuatan jahat terjadi bukan karena ada dari niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kami laki-laki ini sebetulnya baik, iya kan Pak? Tapi kan ada kesempatan, mau tidak dilakukan mubazir. Nah, jadi jaga. Berangkat jam 7 dari rumah, masuk kantor 7.30, pulang jam 4, macet setengah 5, sampai rumah jam 5, masuk azan maghrib. Waktu dengan suami cuma ada 3 jam, 8, 9, 10. 3 jam ini tolong quality time. Matikan handphone. Duduklah bersama anak dan istri. Sudah 8 jam habis di kantor. Jangan lagi sampai di rumah masih tetap juga scroll. Anak datang bawa nilai, mama, nilai adik bagus, ma, nilai adik. Dia cuma mau respon, bagus ya, cantik ya, cakep ya. Tapi kita tidak berikan itu. Gulanya sama, air wedangnya sama, tehnya sama, diambil dari dapur yang sama. Tapi kalau ibu yang membuatkan, rasanya beda, Besti. Kita kan punya asisten rumah tangga, dia yang buatkan cukup. Jangan sampai nanti pas libur Idul Fitri, saat asisten rumah tangga pulang ke kampung, yang nangis bukan cuma anak. Saya Pak Ustadz, waktu asisten rumah tangga pulang, anak saya nangis Pak Ustadz. Biasa, ini suaminya ikut nangis. Hari ini ibu boleh tersenyum. Usahakan, walaupun yang masak di dapur dia, karena kita nggak mampu, letih, lelah dia masak, tapi yang masukkan ke piring tetap ibu, yang bawakan ke meja makan, yang dia cicip. Waktu dia puji, memang kamu hebat, Ma. Ya, siapa dulu mamanya? Sempat-sempatkan. Aslinya ibu di rumah, tugas ibu cuma 3. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tugas ibu sebenarnya cuma 3. Mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Tapi karena keterbatasan, maka ibu bekerja, ibu membantu bapak. Maka komunikasinya mesti baik. Pak, sebenarnya tugasku cuma mengandung anakmu, melahirkan dan menyusukan. Tapi karena kau termasuk satu asnaf dari Badan Amil Zakat Nasional, dan aku kebetulan punya ijazah S1, S2, apa salahnya aku membantu kamu, wahai fakir miskin? Kata, tentu komunikasi bahasa ibu tidak sekasar saya. Saya ini kan orangnya kasar kalau ngomong. Nah, tentu ibu bekerja. Terus, Ma, kamu kan kerja, uangmu banyak, gajimu banyak, boleh dong pakai untuk membantu aku bayar rekening listrik, tagihan dan sebagainya. Kalau untuk kamu, Pak, jangankan slip gaji ini, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, Pak, mencintaimu. Tapi apa boleh buat ketika hati tidak bisa memilih? Padahal papaku dulu mau aku dijodohkan dengan dia, mamaku juga, tapi hatiku memilih kamu, sayang. Besarkan hatinya, walaupun gajimu lebih besar. Laki-laki itu ingin superior, dia ingin dianggap mulia. Walaupun gajimu lebih dikit, Pak, walaupun mobil pun lebih mahal, tapi kau tetaplah imamku. Besarkan hatinya. Itu yang diinginkan laki-laki. Betul, Pak? Itu bagi ibu-ibu. Nampaknya saya menjawab pertanyaan, tapi ini bukan untuk ibu. Ini untuk semua perempuan yang bekerja, yang gajinya banyak, yang duitnya banyak. Jangan kalian merasa besar dan hebat. Kalian tidak ada apa-apanya kalau tidak ada suami kami yang laki-laki. Istri saya kan nonton juga ini. Inilah kesempatan saya menasihati dia melalui menjawab ibu tadi. Nanti
pas saya pulang ditanyanya, kamu kok ngomong gitu? Saya jawab pertanyaan jamaah di sini. Nah, lalu bagaimana dengan fitnah akhir zaman yang bernama medsos? Orang kalau sudah pegang handphone, dia merasa dia pemilik segalanya. Dia komen sana, dia hantam sini, dia caci maki ini semaunya. Setelah dilapor ke polisi, ditangkap, barulah dia nangis. Saya mohon maaf atas segala kehilafan saya. Waktu megang medsos itu saya rasa sayalah manusia yang paling hebat. Orang kalau sedang megang handphone seperti kerasukan setan. Tapi dia tidak kerasukan setan, kerasukan handphone. Kerasukan setan bisa diruqyah. Kerasukan handphone nggak bisa. Sampai baterai habis, sampai paket ludes. Maka cerdas bermedsos. Handphonenya sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone bodoh. Maka kita cerdaskan dulu. Ini yang saya komen ini siapa? Saya, kalau nggak cerdas berhandphone, sudah gila saya. Yang caci maki di Instagram itu ribuan orangnya. Dan kalau kita buka, saya buka itu yang ngejek saya buka. Followernya kosong, fake account, akun bodong itu. Jarang sekali yang akun jantan, yang betul-betul akun asli. Akun asli saya screenshot, saya kirim ke kota bersangkutan. Kita kan punya tim di setiap kota. Tolong cari bapak ini, ajak ngopi bareng. Datang mereka, langsung buat video permintaan maaf. Mohon maaf atas kehilapan saya sebenarnya udah kena sakit diabetes. Saya sebetulnya orangnya sudah selalu hilang ingatan. Nah, gitu semua. Wah, seperti singa. Begitu didatangi tim, seperti kucing kena air. Nah, jadi kita cerdas bermedsos. Maka coba perhatikan Bapak Ibu. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, nggak pernah saya balas. Berarti Ustaz cerdas? Bukan, karena saya nggak tahu passwordnya. Memangnya yang tadi malam posting di Instagram berita tentang di pesantren Al-Islah tadi malam, itu kan sudah diposting di Instagram kan? Itu siapa yang posting? Bukan saya, tim yang buat. Dan saya nggak tahu. Saya sadar tentang diri saya nggak bisa nahan kalau saya dimaki orang, saya balas. Maka bagaimana caranya supaya saya nggak balas? Jangan kasih tahu passwordnya. Passwordnya cukup tim yang ada. Oh, jadi Ustadz nggak balas komen kami? Mohon maaf. Follower, viewer, subscriber nggak pernah saya balas. Tapi saya baca komen kalian. Saya baca tuh komen yang Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Cerdas bermedsos. Postinglah berita-berita yang ngajak amal soleh. Sudahkah Anda sholat duha pagi ini? Bagus. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir, perumpamaan orang hidup dan mati. Posting, bagus, nggak salah. Tapi memposting amal kita, jangan. Zikir 1000, subhanallah, habis 1000 dipoto. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Tapi tidak amal. Tapi kan buat amal. Sholat tahajud malam. Biasa orang kalau tahajud malam itu wudu, sajadah, tasbih cukup. Orang sekarang enggak. Wudu, sajadah, tasbih, live TikTok lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat itu lihat tempat sujud, bukan melihat layar. Udah berapa yang lain? Cerdas bermedsos. Apa yang mau kita ungkapkan di grup WhatsApp? Di grup itu siapa aja? Kan ada kiai di grup. Masa omongannya nggak sopan? Cerdas. Apalagi mau pilkada. Serang kelompok ini, serang kelompok ini. Mati-matian kita militan nyerang. Habis pilkada dia makan bareng. Kita yang kelahi musuh-musuhan. Enggak cerdas bermedsos. Maka insya Allah handphonenya cerdas, smartphone. Ustadznya cerdas, somat. Somat itu dari kata smart itu.
Nah, mudah-mudahan kita cerdas bermedsos. Doakan juga Ustaz Somad. Kita manusia bisa aja silap, emosi kita kan, emosi lalu kita balas. Jangan sampai, jangan suka dipancing. Jangan menari di gendang orang lain. Orang yang bergendang kita nari, dia nonton kita, jangan sampai. Nah, insya Allah selama yang baik-baik. Kalau ada yang bersifat personal, ajak ketemuan. Saya di screenshot orang di grup, Ustaz dia ngata-ngatain ente, saya WA. Kapan kita bisa ngopi bareng? Saya insya Allah kosong Selasa, Rabu, Kamis. Ketemu. Ternyata pas ketemu ditanya, sebetulnya maksudku bukan gitu Ustaz. Sebetulnya maksud, biasalah ngeles kan. Namanya mazhab ngelesiah. Ya nggak apa-apa, yang penting kita ketemu, ajak ngopi bareng, duduk. Beda loh. Beda antara di medsos dengan ketemu langsung. Beda, memang betul Pak Ustaz. Kami waktu melihat di medsos itu Ustaz hitam. Ternyata pas ketemu hitam manis. Demikian. Terima kasih Kiai.